Hai teman-teman badminton lovers dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya di channel ini. Dan kali ini kita bikin videonya sebelum berbuka puasa ya guys. Dan ini kita mau ngejelasin tentang bagaimana sih cara nyari raket yang bagus untuk smash. Jadi kira-kira kalau teman-teman pakai raket itu bakalan kenceng smashnya. Secara dasar yang harus kita cari adalah balance pointnya guys, atau keseimbangannya. Dan balance point itu atau keseimbangan raket itu yang khusus untuk raket smash atau yang bakalan support banget buat melakukan smash itu adalah raket dengan balance point head heavy atau berat kepalanya. Kalau diukur keseimbangannya guys, misalnya kita timbang tengah-tengah begini ya guys, untuk nyari yang balance point head heavy diukur dari bawah sini sampai ke sini itu 200, mulai dari 295 mm sampai dengan 300 ke atas milimeter. Itu tipikal raket yang dikatakan berat kepalanya head heavy, yang memang dibuat spesialis untuk menyerang, untuk nembak-nembak kenceng, melakukan smash-smash keras. Nah, sekarang kita coba lihat ya, dari beberapa merek ini ada Haikua, ada Max Bolt, ada SLR, dan ada Vellet. Masing-masing punya standar bahasa ya untuk menerangkan bahwasanya ini raket dengan balance pointnya head heavy atau berat kepalanya. Misalnya kita dari Vellet dulu ya. Nih, teman-teman kalau mau nyari raket pastikan spesifikasinya lengkap biar nggak bingung ya, biar kita nggak pakai ngukur-ngukur. Misalnya nih kayak di raket Vellet Fanatic 113 yang 3U punya saya ya, ini ada balance nih. Nah, jadi ada balance pointnya itu dia 290 mm, kurang lebih 3 mm. Ini berarti balance guys. Tipikalnya lebih ke all round, jadi buat smash cukup enak, buat defense cukup enak. Smash power juga nggak begitu spesialis banget karena memang balance pointnya nggak dibuat head heavy atau 295 mm ke atas. Dan kemudian kita coba di raket yang lainnya, ini ada SLR, kita coba yang SLR guys. Kalau SLR, nah ini sama bahasanya ya, balance 290 mm, kurang lebihnya 5 mm. Berarti bahasanya SLR ini mirip-mirip dengan Vellet. Ada lagi yang Haikua. Kalau Haikua ini di sini ya biasanya, di apa namanya, di gripnya, di batang gripnya di sini ada tulisannya. Kalau nggak salah kemarin ini balance pointnya itu 305 mm. Jadi dia head heavy banget. Nah, ini memang spesialis raket head heavy nih untuk yang Haikua Merauke. Kalau di sini nggak ada keterangannya ya. Nah, terus kalau di Max Bolt dia keterangannya nggak pakai nomor guys. Keterangannya dia nih. Nah, 4U ini beratnya, headlight ini balance-nya, dan ini strength tension-nya ya, tarikan maksimalnya bisa sampai 35 lbs. Nah, headlight ini berarti mulai dari 280 sampai dengan 285 mm lah, perkiraan begitu. Ini ringan di kepalanya. Nah, ini raket apa namanya, keterangan di raket Max Bolt dia pakai bahasa begini ya guys, headlight, balance atau head heavy. Ada yang headlight balance ya, dia mulai ringan di kepala tapi udah mulai ke tengah-tengah ke balance. Kemudian ada yang head heavy balance, berat kepala tapi nggak berat kepala banget. Dan ada yang head heavy berarti berat kepalanya banget, mulai dari 300 ke atas lah, itu mulai head heavy. Yang memang diciptakan, kalau raket-raket tipikal head heavy itu memang diciptakan buat serangan. Jadi sebetulnya simple sih ya untuk dasarnya, untuk pengetahuan dasarnya, bahwasanya kalau kita mau nyari raket yang spesialis smash, yaitu apa namanya, dilihat dari balance pointnya. Ada yang 4U kemudian balance pointnya head heavy, ada yang 5U balance pointnya head heavy, ada juga yang 3U balance pointnya head heavy guys. Nah, itu secara
apa ya, basicnya lah ya, dasarnya. Tapi sebetulnya dengan balance point head heavy itu kita bisa jadi seorang player itu bermainnya malah kurang maksimal ya di semua model permainan ya, karena kita ngerti namanya main bulu tangkis itu kan ada smashnya, ada bertahannya, ada drive-nya, ada flashingnya, terus ada apa lagi, nettingnya. Ini tergantung keperluan kita ya untuk nyari raket yang berat kepala. Yang saya rasakan sih kalau kita pakai raket yang berat kepala, otomatis tuh yang paling berkurang drastis itu defense-nya guys. Otomatis dengan raket yang berat kepala, defense kita bakal nggak maksimal banget. Tapi sebetulnya untuk memaksimalkan permainan yang berbagai macam-macam cara itu, atau bermacam-macam pukulan yang harus kita keluarkan saat bermain di lapangan, nggak harus kita pakai raket yang head heavy. Itu buat saya pribadi sih. Teman-teman kalau tahu Wang Qilin ya, Wang Qilin itu kan pemain asal Taiwan atau Chinese Taipei yang sempat ngalahin Kevin Gideon 2 kali kalau nggak salah ya. Pasangannya Liang ya, tandemnya Liang itu luar biasa. Dia itu pakai raketnya tipe Nano Flare 700. Nano Flare 700 itu hanya 2 berat, yang 15U, 14U, dan keduanya itu punya shaft yang medium dan head like balance. Jadi dia nggak terlalu nggak berat kepalanya, mirip banget tipikalnya sama Maxball Superstar Nano ini. Jadi sebetulnya raket Yonex Nano Flare 700 itu dibuat bukan untuk menyerang secara penuh ya, mirip dengan raket ini. Tapi kenapa kok Wang Qilin bisa banget mainnya smashnya tetap kenceng banget, padahal cuman pakai raket 4U dan head like balance, bukan head heavy. Kenapa bisa kenceng? Kan kita jadi penasaran juga ya. Teman-teman mungkin ada juga yang penasaran kenapa kok smashnya dia kenceng banget. Kalau saya sih ngelihatnya, Wang Qilin itu memilih pakai Yonex Nano Flare 700 yang beratnya 4U dan balance pointnya head like balance itu karena memang yang ingin dia kuatkan adalah di bagian defense-nya guys. Yang ingin dia maksimalkan adalah di bagian defense-nya atau pertahanannya. Karena kalau power smash-nya dia udah nggak bisa diragukan lagi ya, kenceng banget. Pakai 4U yang head like aja kencengnya kayak gitu. Apalagi kalau pakai head heavy bisa lebih kenceng dari itu, tapi bahaya banget buat pertahanannya dia guys. Makanya kalau kita lihat ketika mereka bermain, Wang Qilin dengan Liang main kan, yang jadi titik serang kan pasti Wang Qilinnya, karena pertahanannya dia yang lebih lemah ketimbang yang Liang guys. Makanya dia pakai raket yang 4U dan shaftnya juga pun cuman medium, nggak terlalu kaku, itu buat meningkatkan performa bertahannya. Dari kesimpulan itu sih makanya saya sekarang kenapa kok nyaman dengan raket yang gini ya, 4U head like, terus kemudian shaftnya medium, jadi agak lentur tapi nggak terlalu lentur banget kayak fleksibel ya. Itu memang saya kerasa banget sih kalau pakai raket ini tuh all roundnya lebih enak lah, lebih nyaman dan nggak gampang capek. Staminanya tuh kayak nggak begitu banyak terkuras, walaupun memang performa smashnya ketika kita mau nyemes itu nggak terlalu kuat seperti raket-raket yang berat kepala. Tapi nggak apa-apa, karena permainan kita kan di lapangan yaitu nggak cuman smash aja, kadang drive, kadang defense. Apalagi kalau ketemu musuhnya yang smashnya kenceng, mainnya cepet, otomatis kita pakai raket head like ini, performa bertahan kita bakal lebih keren, lebih susah untuk ditembus. Karena kalau yang head like atau balance itu gerakin kepala ini nggak terlalu berat seperti raket-raket head heavy guys. Dan kayak kemarin tuh ada yang japri ya, ada yang ngejapri salah satu subscriber saya, katanya pakai 4U head heavy gampang, emang enak buat smash tapi cepet capek juga, kadang tangannya sakit. Nah buat teman-teman yang
kalau main ngerasain kayak gitu pakai 4U dan head heavy itu tangannya capek dan sering sakit, saya sarankan untuk turun grade sedikit, untuk menurunkan raket yang tipikal powernya dikecilin sedikit. Jadi teman-teman bisa menurunkan tipikal raket yang beratnya nggak terlalu head heavy tapi ke balance atau ke head light. Itu bakal bikin tangan-tangan kalian lebih safe, lebih aman dan lebih nyaman, karena raket 4U, head light, balance dan head heavy masing-masing tuh feel-nya kerasa beda banget guys. Ya itu sih, kalau yang headlight itu kerasa berat kepala banget, emang enak buat smash, tapi ya performa defense-nya, drive-nya itu bakal kurang bagus. Kemudian kalau yang balance ya performa smash-nya bagus, performa bertahannya bagus. Tapi kalau performa bertahannya kuat banget ya pakai yang headlight kayak gini. Ini pasti enak banget. Walaupun saya pribadi pakai raket ini bertahannya oke, tapi smash-nya juga cukup bagus, walaupun nggak maksimal, nggak senancep ketika kita pakai head heavy ya. Tapi intinya sih itu, kalau teman-teman ngerasa raket itu terlalu berat, bisa diturunkan dari head heavy ke balance atau dari balance ke headlight. Nah kalau balance kan kayak gini ya guys. Jadi kalau teman-teman pakai raket head heavy itu berat banget, tangan capek, teman-teman bisa milih yang milimeternya ini keseimbangannya 290 mm. Jadi dia tipikal balance-nya itu ya tengah-tengah, balance, seimbang di tengah-tengah, mulai dari 290 mm kurang lebihnya. Nah itu bakal lebih enak di tangan, lebih safety, lebih aman, nggak bikin tangan cedera. Kalau misalnya masih berat, teman-teman turunin dulu aja ke headlight yang bobotnya tetap sama secara keseluruhan 4U, tapi di kepalanya lebih ringan. Ketika teman-teman pakai 4U headlight terus shaftnya medium, agak lentur atau nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku di pertengahan, ternyata teman-teman kayaknya powernya kurang enak. Teman-teman naikin aja dari 4U headlight tapi shaftnya di stiff, dibuat medium stiff atau stiff, itu sebetulnya powernya juga bakal nambah sih. Jadi nggak melulu harus turun dari 4U ke 5U atau 4U dinaikkan 3U, nggak harus gitu. Dari balance pointnya aja sebetulnya nanti performa permainan teman-teman udah agak beda, feelnya makainya agak beda. Jadi teman-teman nggak harus ngoleksi 3U, 4U terus 2U gitu juga, nggak harus gitu. Misalnya 4U terus ada yang headlight, kemudian ada 4U yang balance, kemudian ada 4U yang head heavy, itu aja masing-masing udah punya power yang berbeda. Untuk enak buat smash yang mana, enak buat bertahan yang mana tuh udah beda. Nah jadi nggak harus ngoleksi raket yang beda di bobot secara keseluruhan ya, 4U, 3U atau 2U atau 5U atau 6U gitu. Tapi cukup membedakan di headlight ini, itu aja udah dari balance pointnya, headlight, balance atau head heavy, itu aja udah kerasa bakal bikin tangan kita lebih nyaman lah sebetulnya. Ya itu ya pengalaman saya pribadi, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa terus berolahraga ya. Salam tepok bulu, sehat selalu, sampai jumpa lagi guys, selamat berbuka.